bisa, kamu bisa. Iya. Ya untuk sekarang kan So, katanya. kamu lihat story of my life ya, kan persis sama ya. S1 dulu di ITB, S2 ke Amerika, bedanya kan lulus sekolah, kerja dulu, menimba pengalaman, mindset berubah, pulang jadi entrepreneur. Usia 32, saya punya perusahaan sendiri, mandiri tadi kan. Setelah mandiri, baru saya ke civil society. Jadi rute saya itu mandiri dulu, pesan ibu saya. Setelah mandiri, baru bikin social movement, Indonesia Berkebun, Bandung Kreatif, macam-macam. Usia 42 baru jadi wali kota. Itu rute saya. Waktu KAA tahun lalu mengubah mindset saya tentang Indonesia. Dulu saya menganggap bangsa saya lelet, oke? Karena saya tinggal di Amerika, di Hong Kong, di Jepang, melihat dulu begitu. Ternyata di KAA bangsa kita bisa kerja cepat. Pekerjaan 20 proyek yang harusnya 1,5 tahun kalau pakai jalur normal beres dalam 60 hari. Barangnya sama, tapi 60 hari beres. Apa yang terjadi? Karena Pak Jokowi ngasih izin ke saya dengan Kepresnya untuk pekerjaan-pekerjaan KAA nggak perlu pakai lelang. Jadi penunjukan langsung kan. Tapi penunjukan langsung juga di screening oleh kejaksaan, polisi supaya kontraktor yang terpilihnya bukan yang abal-abal kan. Beres 60 hari. Hikmahnya apa? Hikmahnya berarti yang bikin lelet bangsa Indonesia peraturan kita sendiri. Buktinya Pak Jokowi bikin Kepres, proyek 1,5 tahun beres 60 hari. Imajinasikan ke semua urusan. I see. Sementara sekarang menurut kita keren, kita ada aturan A, B, C, D, E, F, G kan. KA itu lompatan. Ya, makanya Pak Jokowi kamu Google hari ini bilang peraturan di kita terlalu banyak, 43.000 undang-undang. Coba Google ada. Jadi segala urusan dibikin peraturannya, peraturan rambut gondrong, peraturan jilbab biru, peraturan beneran. Serius, saya pernah kena aturan kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulan pertama, kalau Indonesia mau melompat ke Selandia Baru apa, ternyata kuncinya kita harus menjadi bangsa yang inovatif. Inovatif itu bukan berkarya selalu menghasilkan si benda ini. Inovasi itu justru dari peraturan. Saya kalau mau bikin ide di Bandung kemarin ya, saya mau bikin A, staff saya bilangnya apa? Nggak bisa. Saya mau B, susah Pak, B, C, D, E. Nah itu contoh. 2 ya. Bangsa kita bisa kerja cepat tadi kan ya. Yang kedua, yang keren Indonesia itu adalah energi berbaginya. Nah itu nggak dimiliki oleh orang lain. Collaborative value, volunteerism, itu Indonesia banget. KA lagi ya sebagai contoh. Saya minta 5.000 relawan, yang datang 15.000. Dari 15.000 saya kira orang Bandung doang. Enggak juga. Cirebon, Bekasi. Padahal saya di postingnya minta warga Bandung. Warga Bandung, kita mau KA, bantu saya butuh 3.000 relawan. Yang datang 15.000 nih. Kesimpulannya apa? Jadi sosial kapital kita ini juara dunia. Saya kalau pidato ke luar negeri, saya nggak bicara teknologi, karena belum nyampe lah ya, kalau banding-bandingan. Nggak ngomongin infrastruktur, karena masih jauh. Tapi saya bilang, I'm proud of Indonesian value, which is collaboration. Bahasa Soekarno-nya, gotong royong. Jadi itu, kamu kalau saya minta tolong buat Indonesia, kan pasti ya ada sense of pride dan bahagia lah ya. 3, kesimpulan saya 2,5 tahun jadi wali kota, problem bangsa Indonesia mindset. Yang melanggar aturan di Bandung gak hanya orang miskin, orang kaya juga. Orang miskin melanggar di street crime-nya, orang kaya melanggar di white collar crime-nya, gak bayar pajak. Bikin restoran gak bayar pajak, gak pakai IMB bikin gedung. Kenapa? Karena udah gitu. Birokrasi
Ada yang nanya, Pak Wali, kok taman aja? Ya, so kamu Google sekarang. Keywordsnya ya, kinerja birokrasi Bandung, itu keywordsnya ya. Kamu Google sekarang. Yang akan keluar, kita per Desember 2015, kinerja birokrasi Bandung itu ranking 1. Dari awalnya ranking 200-an. Wow. Jakarta masih ranking 15, mohon maaf ya. Poin saya adalah apa yang saya lakukan, saya nggak ceramah. Katakanlah kamu birokrasi ya, kamu insaf ya, kamu kali berubah dan nggak bisa, udah biasa ya. Apa yang saya lakukan, saya nggak ceramah begitu, karena saya tahu kalau sudah membatu pola pikir, saya going digital. Contoh kecil ya, dari puluhan reformasi. Tapi ini jarang diberitakan. Dulu mau masuk sekolah di Bandung, itu gimana kepala sekolah? Kata kepala sekolah, masuk, enggak. Dia jualan kursi, ada sekelas kosong 3 kursi, dia jual 20 juta. Ke yang name-nya kecil. Kalikan berapa kelas, ada belasan puluhan kan? Kalikan berapa... Kalikan berapa sekolah, ratus-ratus, berapa setahun? 20 miliar uang haram dari jual beli kursi sekolah. Apa yang saya lakukan? Simple logic kan? Saya online kan school admission itu. Jadi yang name-nya nggak bagus, kan kelempar sendiri oleh si mesin komputer kan? Hilang itu si korupsi. Daripada saya ceramahin si kepala sekolah supaya insaf. Satu. Mendingan insafin sistemnya, Pak. Iya. 2. Dulu perizinan, kamu pengusaha mau ngurus izin di Bandung, di depan pintu udah disambut calo. Pak, lewat saya biar cepet, bla bla bla. Baru ngurus, nanti ngambilnya calo juga kan. Sekarang saya online kan juga. Daftarnya online, bayar fee-nya online, dokumennya kalau jadi, kamu nggak usah datang ke saya kirim pakai tukang pos. Jadi kamu malah lay-lay aja di rumah. Apa yang terjadi? Saya memutus mata rantai, warga ketemu petugas. Korupsi turun. Nah, itu 2 contoh kecil dari banyak sekali contoh bagaimana saya mereformasi birokrasi itu by system, bukan by nasihat. Kalau mungkin salah Alihkan satu semua urusan yang brengsek-brengsek itu, insya Allah suatu hari, makanya Bandung smart city-nya lumayan lah. Di Barcelona kita 6 besar. Kita di Barcelona dapat finalis 6 besar karena kolaboratif apps. Jadi apps kita itu kolaboratif. Karena orang Bandung senang medsos. Masuk ke SIP Bandung Go ID. SIP nggak bawa. Misalnya pakai tethering. Saya mau cerita aja sedikit. SIP itu yang perizinan yang di jalan itu ya Pak ya? Cianjur. Cianjur. Jadi kamu nggak usah ke sana lagi. Saya tahun lalu jadi ketua sekretari kan. Saya masih tahun itu saya masih sering kesana. Bulan Juli udah online. Oke. Ya? Ya. Nih. Ini apa? Ini website interaktif. Ini yang salah satu yang bikin menang di Barcelona. Kamu nggak happy dengan saya lurah ya? Diporotin, lelen, nggak suka datang, judes ya, macam-macam. Kamu pilih si lurah itu. Sorry, saya bacanya upside down. Coba kamu cari kelurahan. Ada nih. Pak lurah saya lah, lurah. Kelurahannya pilih. Sendang Jaya lah. Ya pokoknya. Nah, kelurahan Garuda lah ya. Jumruk. Ya apalah pokoknya. Ya pilih aja. Kamu tinggalnya di mana. Nah, terus kamu ngasih evaluasi kebersihan jelek Pak Wali, ketertiban juga banyak PKL, kurang nggak kerja, sorry. Pelayanan KTP, lelet.
apa gitu kan. Iya, iya. Ini tiap minggu masuk ke saya, jadi saya tiap minggu tahu mana kelurahan yang banyak komplain, mana kelurahan yang nggak banyak komplain. Oke. Kamu juga happy, misalkan ya, lurah kamu keren, berubah. Kamu puji-puji di sini juga, bintang 5 tuh, Iya, iya. Ada ratingnya ya? ada rating. PPI. Jadi sekarang lurah camat tahu, diam-diam warga itu akan mengevaluasi kinerja. Itulah the science of reform itu saya gunakan itu salah satu. Iya, iya. Pak, gimana cara kita tahu mungkin ada personal problem di antara ada pemilihan lurah misalnya. Ada satu lurah yang kayak calonnya itu nggak suka sama ini tapi dia menang gitu. Jadi kayak ada mereka buat semacam masalah gitu. Jadi dia mau jelek-jelekan padahal Enggak, kinerjanya kamu di sini harus KTP kamu. Jadi yang ngasih komen ini nggak boleh sembarang orang. Harus kamu isi komen itu harus ada identitas. ada identitas. Jadi nggak random, nggak dibully-bully kayak buzzer-buzzer begitu deh. Poin saya tadi ya, sekolah, izin, ini itu 3 apps dari 300-an apps yang Bandung hari ini punya. Tapi ada tapinya. Kayak begitu, nggak suka diberitain di koran. Yang diberitain itu kan kamar. Makanya nggak imbang. Makanya saya bilang, dan bagi saya nggak penting juga. Yang penting saya tahu saya kerjakan. Tapi singkat cerita, itulah cara saya mereformasi Indonesia itu. Ternyata kuncinya ada di inovasi. Dan inovasi tidak selalu berbentuk hasil karya kan, tapi di inovasi peraturan. Jadi kalau kamu ingat optimisme, ingat cerita KA saya aja. Project 1,5 tahun beres 60 hari. Terus kolaborasi tadi kan. Kira-kira begitu. Singkat cerita. Jangan pernah mau jadi public service kalau tidak punya kesabaran tingkat dewa. Contoh ya, perasaan saya kerja udah bener kan? Saya kerja bukan 9 to 5 loh. Saya kerja 8 to 10. Saya kerja sampai malam, hampir 10 jam sehari lebih. Ada yang mengeritik kebanyakan kaum dari kampus. Ya, punten ya. Mencela-cela seolah-olah 2 tahun kok kalah sama Surabaya. Bahas sederhana. Padahal Bu Risma itu udah ada 5 tahun. Saya baru 2 tahun. Jadi saya anak tingkat 2 dibanding-banding sama anak yang lagi tugas akhir. Ya. Apa yang terjadi, masa saya berdebat panjang kan? Ya, terima aja. Banyak kritikan saya jawab dengan hasil kerja. Tadi ya, oh nggak ngurus birokrasi. Saya pernah dibully sama profesor di Unpad. Kayaknya Anda tahu. Ya Muradi namanya. Dosen saya. Dosen saya itu kan. Bahasanya begini, Ridwan Kamil tidak berhasil mereformasi birokrasi. Ya, sabar. Saya jawab dengan sakit. Coba kamu Google. Ya, apa Pak? Keywordnya itu aja, kinerja birokrasi Bandung. Setelah saya dapat nilai A, satu-satunya dari seluruh Indonesia, Surabaya nggak dapat A, Jakarta nggak, hanya Bandung. Udah selesai kritik itu. Ya. Cuman waktu saya dapat A tidak heboh, seperti waktu kritiknya. Apa yang terjadi kan nggak fair ya? Terhadap nggak fair apa ya, sabar aja. Ini kuncinya itu. Kalau kamu nggak sabaran jadi public service, ngebatin kamu udah kerja siang malam keringat gitu kan, nggak ada yang menghargai, gimana perasaan? Nah, tapi karena sabar, yang penting kita tahu kita kerja apa adanya, perubahan ada. Tuh. Paham ya? Tapi kira-kira gimana kan biar bisa apa namanya, kan banyak orang baik yang istilahnya bekerja sendiri-sendiri. Terus di Bandung juga mungkin sebelum dulu juga banyak orang-orang yang pikir gimana sih cara membuat orang-orang ini bisa engage, kemudian bekerja bareng, sinergis gitu kayak sekarang Bandung. Ya? Yang ini Pak. Ah, ini cobain aja kamu gedein.
Nih, mana? Coba gede. Itu Mana? setelah 2 tahun saya dikritik, saya bilang sabar aja karena ada dimensi waktu yang kadang-kadang nggak bisa kita lawan. Tapi sekarang setelah saya juara 1 Bandung, selesai kritikannya. Jadi kadang-kadang kepada orang yang tidak sabar, saya telan aja. Suatu hari jawaban itu datang, saya deliver. Iya benar. Iya. Ya temenin saya masuk public service. Ini baru kan belum sampai. Belum selesai Makanya saya nggak berharap banyak dulu ke kamu-kamu. Nasihat saya, kamu mandiri dulu. Kamu jangan buru-buru. Kalau kamu buru-buru, kamu nggak punya pilihan hidup kan. Nanti hidupnya itu terlalu menggantung ke politik. Itulah orang-orang panik yang udah kekuasaannya mau habis, wah cari cara-cara ini kan supaya terpilih lagi dengan saya mah enggak. Kalau saya kemarin putusin ke Jakarta, saya bisa menang loh. Karena ada sainsnya. Dulu saya mulai 5%. Incumbent udah 30%. Kalau pakai teori nakut-nakutin, saya juga nggak akan maju. Karena dulu bahasanya, yuk incumbent-nya udah 30%, kamu 5%. Nah, saya kan nothing tulus aja ya dengan segala kreatif. Akhirnya menang 45%. Incumbent dari 30 drop ke 17. Jadi cerita kemarin menunjukkan, saya ingin cerita politik itu nggak semata-mata ada kekuasaan ambil. Gitu. Saya ngambil kekuasaan, ini nggak beres. Nanti ada kekuasaan lagi, saya ambil lagi, ini nggak beres. Masa hidup begitu kan? Ada yang marah-marah ke saya karena nggak ngambil itu. Terbuka kan pintu. Tapi saya mah mengesampingkan ambisi pribadi kali ya Pak. bukan itu juga, saya mau bahagia. Saya nggak mau didikte orang, saya ingin jadi orang yang mandiri aja. Benar sih. Ya, jadi kalau tadi jawabannya gini ya, berbagi itu ada 4. Berbagi waktu, berbagi tenaga, nah biasanya mahasiswa kan, waktu dan tenaga, kan duit nggak punya kan? Iya. Kasih anak kos. Nah, ketiga berbagi harta, level ibu, agak mapan, itu bisa nomor 3. Yang keempat berbagi gagasan, ide. Nah, kalau berbagi gagasan, mau di Selandia Baru, mau di New York, mau di mana. Makanya saya bikin inovasinya. Coba Google lagi apa? Yang tadi apa ya? Yuran.id. Yuran.id. Yuran.id itu adalah platform kayak Facebook di mana orang yang punya ide punya halaman itu. Hari ini punya ide, minggu depan punya ide, kamu masuk situ aja. Nanti saya collect. Kalau buildable, mudah, saya. Jadi, nah kalau masalah jaringan ya, kamu kan di generasi kamu ya. Dari sekarang ya bikin aja pertemanan orang-orang idealis gitu. Nggak semua mau loh. Iya benar sih. Apa yang terjadi ya, saya tunjukin ini ke wali kota Queenstown. Mr. Mayor, in Queenstown we have a discussion called Shape Our Future. What we do is we bring people discussing in town hall meeting, what do I do? Saya cerita, Madam Mayor, in Bandung we have similar but online. So everybody doesn't have to be physically present, saya bilang. They can put ideas or aspiration. Dia mau. Perasaan biasa aja ya, tapi dia bilang keren. Jadi pulang ke Bandung, saya mau bikin ini bahasa Inggris buat si ibu Madam Mayor Queenstown itu. Untuk menunjukkan kadang-kadang kalau udah urusan gagasan mah kita lebih kira-kira begitu. Nah, ini buat kamu-kamu platform berbagi ke Indonesia. Karena kapasitas saya wali kota Bandung, ya ide-idenya untuk skala kota. Oke. Sangat